Kini Rumah Sakit Dr. Soekardjo masih mengalami kesulitan keuangan karena belum terbayarnya sejumlah sumber dana dari Kementerian Kesehatan dan juga BPJS. Namun, pihak rumah sakit terus berupaya melakukan pelayanan, dan tidak hanya itu, Rumah Sakit Sekarwangi di Sukabumi dan juga RSUD di Jombang, Jawa Timur juga terancam bangkrut karena masalah yang sama. Setiap harinya, ratusan pasien berobat ke Rumah Sakit Dr. Soekardjo Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagian besar dari pasien merupakan pasien miskin yang berasal dari kota Tasik atau bahkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Namun 3 bulan terakhir, sejumlah pasien di rumah sakit ini terpaksa harus membeli obat di luar rumah sakit dengan harga yang lebih mahal karena rumah sakit kekurangan obat-obatan. Hal ini karena rumah sakit tidak mampu membayar sejumlah tagihan ke supplier obat karena piutang yang belum dibayarkan dari Kementerian Kesehatan sebesar 22 miliar dan dari BPJS sebesar 6 miliar rupiah. Dengan total piutang 28 miliar rupiah, pihak rumah sakit terancam bangkrut bila piutang tersebut tidak segera terbayarkan. Ya takut lah. Bagaimana satu hari saya itu mengoperasi orang miskin 26. Tiba-tiba kalau mau berhenti karena waktu itu petijennya tidak ada, obat biusnya tidak ada, bagaimana akan bisa operasi? Dokternya sih siap. Kalau bahannya tidak ada, kami lapor Pak Wali. Akhirnya waktu itu kami pinjam Bank Jabar. Hal serupa juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Rumah sakit terancam bangkrut karena tak memiliki dana untuk membayar utang yang mencapai 9 miliar rupiah kepada supplier obat. Karena pembayaran tertunda, pendistribusian obat dari supplier pun ikut tertunda, sehingga persediaan obat hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Meski demikian, rumah sakit tetap melayani pasien BPJS. Tak hanya di Jawa Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Jawa Timur juga terancam bangkrut karena klaim sebesar 11,6 miliar rupiah dari BPJS dan 12,4 miliar rupiah dari Jamkesmas juga belum cair. Bahkan saat ini, pihak RSUD mengalami kendala perbekalan farmasi sejak bulan Agustus tahun lalu akibat tidak mempunyai cukup dana. Selain sudah dalam kategori krisis, pihak rumah sakit juga terpaksa menggunakan uang kas sendiri untuk menyelesaikan beberapa tunggakan ke 50 rekanan perusahaan farmasi yang nilainya berkisar 10 miliar rupiah. Liputan Metro TV. Besarnya hutang yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya atau RSUD Dr. Soekardjo mulai berdampak pada para pasien di rumah sakit ini. Pasien terpaksa membeli obat di luar rumah sakit dengan harga yang jauh lebih mahal karena tidak tersedianya obat-obatan di rumah sakit tersebut. Masalah keuangan yang sedang dialami RSUD Soekardjo Tasikmalaya membuat para pasien harus membeli obat di luar dengan harga yang lebih mahal. Padahal mayoritas pasien yang berobat di rumah sakit ini berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu. Seperti istri dari Sobandi yang mengalami depresi sehingga harus ketergantungan obat. Selama 3 bulan terakhir, Sobandi harus meminjam uang untuk membeli obat istrinya dengan harga yang jauh lebih mahal akibat ketidaktersediaan obat di rumah sakit ini. Pihak rumah sakit berjanji akan mengembalikan biaya obat yang dikeluarkan pasien, namun dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Gimana upaya Bapak untuk mendapatkan uang membeli obat kayak gitu? Ya, pinjam-pinjam dari tetangga, dari anak, dari kerabat. Sementara obat itu nggak bisa terhenti ya? Iya. Terus obatnya juga kan sangat-sangat mahal. Untuk 1 kali resep itu untuk 1 bulan. Itu hampir 1 juta. Sobandi tetap optimis dan masih mengumpulkan setiap kwitansi obat yang dibelinya di luar rumah sakit, dengan harapan agar rumah sakit bisa mencairkan kembali uangnya. Sobandi hanya satu dari sekian banyak pasien Rumah Sakit Dr. Soekardjo yang berharap sedikit keringanan untuk mendapatkan pengobatan, menikmati kembali layanan rumah sakit seperti dulu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hendra Herdiana, Metro TV. Akibat hutang yang mencapai lebih dari 20 miliar rupiah, Rumah Sakit Dr. Soekardjo di Tasikmalaya, Jawa Barat terancam bangkrut. Pasien Rumah Sakit Dr. Soekardjo mengaku khawatir jika pelayanan Jamkesmas dan juga BPJS dihentikan karena rumah sakit ini menjadi rujukan bagi warga di Tasik, Ciamis, dan juga Banjar. Mana pelayanan untuk masyarakat, warga masyarakat yang sakit nanti ke depannya, yaitu sangat mungkin riskan lah bagaimana gitu.
apalagi untuk masyarakat kecil. Mungkin kalau untuk orang-orang yang itu ya mungkin bisa aja banyak rumah sakit swasta kan yang lebih ini gitu, tapi untuk orang-orang yang di bawah standar ekonominya kan mungkin agak risau lah istilahnya kalau mendengar seperti ini. Aduh, kasihan dong orang-orang yang nggak punya, kasihan. Saya harap pemerintah mudah-mudahan memperhatikan nasib orang-orang yang kecil seperti saya. Nggak tahu juga ya, kalau bangkrut kan berarti harus punya uang. Ya kalau punya uang berarti berobat dong. Iya. Ya kalau nggak punya uang ya gimana? Jangan sampailah kalau bisa gitu kan, kasihan masyarakat yang menengah ke bawah ya, untuk pengobatan nanti ya kemana kalau misalkan sampai rumah sakit ini nggak ada atau sampai berakhir kan, ya kasihan masyarakat kecil lah gitu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mengatakan sekitar 800 rumah sakit yang terdaftar sebagai peserta program BPJS telah mengajukan klaim untuk bulan Januari lalu dengan nilai lebih dari 900 miliar rupiah. Lebih dari setengah klaim ini sudah lunas, termasuk untuk pembayaran klaim rumah sakit Tasikmalaya yang dikatakan menunggak. Pihak dari BPJS Kesehatan mengatakan akan membayar uang muka sebesar 50% kepada rumah sakit jika berkas klaim dari rumah sakit telah lengkap dan diserahkan kepada BPJS. Dalam waktu 15 hari, BPJS juga wajib melunasi 100% klaim atau BPJS akan menerima denda. Namun hingga awal Maret masih ada sekitar 200 rumah sakit yang belum mengajukan klaim, sehingga pelunasan klaim bulan Januari masih belum seluruhnya terrealisasi. Kalau pasti pemakai itu minta tanggal 10. Ayo. Sementara itu terkait utang kepada RSUD Tasikmalaya sebesar 22 miliar rupiah yang ditujukan kepada BPJS, pihak BPJS membantah bahwa utang ini merupakan utang BPJS, melainkan utang Kementerian Kesehatan periode 2013 untuk program jaminan kesehatan masyarakat. Nah, hutang BPJS yang kemudian disebutkan ada 6 miliar di bulan Januari, sesungguhnya itu harus kami klarifikasikan, karena setiap rumah sakit, bukan hanya rumah sakit Tasikmalaya ya, setiap rumah sakit mengajukan berkas dan berkas itu sudah lengkap, itu langsung kami kasih uang muka, walaupun berkas itu belum kami verifikasi. Ini kebijakan kami, karena kami tahu persis seperti rumah sakit Tasikmalaya, cash flow-nya mungkin terganggu karena ada hutang di tahun 2013. Jadi untuk pembiayaan bulan Januari 2014 itu kemudian begitu masuk berkas, kebijakan kami 50%, malahan kebijakan kami sekarang khusus di bulan ini 75%. Hingga kini RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya masih mengalami kesulitan keuangan akibat belum dibayarnya klaim jaminan kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Dan tidak hanya RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, hal serupa juga dialami rumah sakit milik pemerintah daerah di Cibadak, Sukabumi. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Rosalin Asmarantika di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rosalin, bagaimana kondisi sebenarnya sekarang ini di RSUD Soekarjo Tasikmalaya? Ya, Robert, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya ini mengalami kesulitan keuangan dan bahkan nyaris bangkrut karena dana klaim jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas tidak kunjung dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan dana klaim Jamkesmas ini adalah dana klaim bulan Agustus hingga Desember 2013 sebesar 22 miliar rupiah. Di lain pihak, Robert, karena kesulitan keuangan yang dialami, RSUD Tasikmalaya juga berhutang kepada perusahaan farmasi, dan karena hutang yang tidak kunjung dilunasi ini, pasokan obat di RSUD Tasikmalaya anjlok hingga 50%. Pasokan obat yang berkurang membuat pasien terpaksa harus membeli obat di luar rumah sakit yang tentunya harganya jauh lebih mahal. Dan kondisi ini tidak hanya menyulitkan pihak rumah sakit, tapi juga menambah beban pasien RSUD Tasikmalaya. Karena hampir 80% dari pasien di RSUD ini adalah masyarakat kurang mampu. Dan agar tetap bisa melayani masyarakat dan operasional tetap berjalan, RSUD Tasikmalaya, RSUD Tasikmalaya pun terpaksa harus meminjam dana sebesar 1 miliar rupiah kepada bank, dan peminjaman ini atas izin wali kota setempat.
Dan Robert, RSUD Tasikmalaya ini merupakan rumah sakit yang penting karena setiap harinya sekitar 400 hingga 500 orang pasien berobat ke rumah sakit ini, dan tidak hanya dari kota Tasikmalaya tapi juga dari kota di Ciamis, kota Banjar, dan kota-kota di Kabupaten Tasikmalaya. Ya Robert, hal yang serupa juga terjadi dengan Rumah Sakit Sekarwangi di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Rumah sakit ini juga terancam bangkrut karena hal yang sama, Kementerian Kesehatan tidak juga mencairkan dana jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk bulan Agustus hingga Desember 2013 sebesar 10,1 miliar rupiah. Dana 10,1 miliar rupiah ini, 3,5 miliarnya merupakan dana obat-obatan dan sisanya adalah dana untuk jasa dokter serta perawat yang bertugas di rumah sakit tersebut. Dan kesulitan keuangan ini juga membuat Rumah Sakit Sekarwangi berhutang kepada distributor obat-obatan sehingga beberapa distributor terpaksa menghentikan pasokannya ke Rumah Sakit Sekarwangi ini. Sebelumnya, pihak Kementerian Kesehatan berjanji akan membayar dana klaim Jamkesmas sebesar 10,1 miliar ini pada bulan Februari lalu. Namun nyatanya, Robert, hingga saat ini dana tersebut tidak kunjung dibayarkan. Ya, demikian, Robert. Baik, terima kasih Rosalin Asmarantika atas informasi Anda dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Masih tentang hal yang sama, Jaminan Sosial Nasional merupakan sistem asuransi universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Operatornya adalah sebuah lembaga bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 1 Januari 2014, program BPJS Kesehatan mulai berjalan, namun kenyataannya kebijakan populis di akhir periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini ternyata menghadapi banyak kendala. Di penghujung tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi meluncurkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan. Melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini, saya tidak ingin mendengar ada para pekerja yang tidak terlindungi. Saya juga tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya. BPJS Kesehatan memberi perlindungan kesehatan bagi 84% rakyat Indonesia yang setara dengan 121 juta jiwa. 46 juta diantaranya adalah rakyat miskin. BPJS Kesehatan adalah tahap pertama pelaksanaan sistem JSN. Seluruh JSN mencakup 5 bidang, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Namun pelaksanaan jaminan sosial nasional tahap awal ini pun sudah syarat dengan berbagai persoalan. Pak Presiden sendiri 31 Desember di Bogor 2013 sudah mengatakan beliau tidak mau dengar lagi ada pasien terlantar ditolak rumah sakit, ya, karena sudah ada BPJS. Memang benar Pak Presiden, sekarang nggak ada yang terlantar, tapi dibuang ada. Nah, kondisinya kayak gini. Ya. BPJS merupakan lembaga hasil transformasi dari sejumlah korporasi seperti PT Askes, PT Jamsostek, Asabri, dan Taspen. Aset Askes saat ini sekitar 44 triliun rupiah, sedangkan aset Jamsostek mencapai 147 triliun rupiah. Namun di lapangan, tagihan rumah sakit untuk program jaminan kesehatan nasional tidak kunjung dibayarkan. Jadi, jangan heran bila muncul tunggakan pembayaran klaim BPJS dari RSUD se-Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat curiga lambatnya pembayaran klaim BPJS terjadi karena anggaran yang tersedia digunakan untuk kepentingan politik menghadapi pemilu 2014.